Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang nilai turunan, lalu kemudian turunan kedua dan variasi soal lainnya. Jadi ada beberapa materi. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang nilai turunan. Nah, oke, kita lihat contoh nomor 1. Diketahui fx-nya ini adalah x kuadrat ditambah 3x kurang 1. Tentukan nilai f2 dengan menggunakan definisi turunan. Jadi dia ada kata menggunakan definisi. Ini berarti kita harus pakai definisi ya. Oke, jadi masih ingat ya definisi turunan? Jadi f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 dari f x ditambah h dikurangi dengan f x dibagi h. Nah, begitu ya. Karena yang ditanya adalah, ini soalnya keliru, ini ada turunan gitu ya. Oke, jadi yang ditanya ada turunan kedua, tapi bukan turunan pertama ya, tapi di sini x-nya itu 2 gitu. Oke, maka berarti sebenarnya yang ditanyakan itu adalah f aksen 2, tapi kita tahu f aksen x itu begini ya. Berarti kalau f aksen 2, berarti x-nya kita ganti 2. Oke, x-nya ganti 2, jadi limit h mendekati 0. Nah, ini f x-nya ganti 2 semua ya. Jadi x-nya setiap ada huruf x ganti 2 gitu ya. Begitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari sini apa artinya? Artinya kita hanya memerlukan f2 ditambah h sama f2. Oke, kita tahu dari soal fx itu adalah x kuadrat ditambah 3x kurang 1. Maka jelas kalau f2 berarti x-nya diganti 2 dong ya. Jadi 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangin 1. Jadi 4 ditambah 6 kurang 1. 10 kurang 1, 9 ya. Oke. Bagaimana dengan f2 plus h? Artinya huruf x kita ganti menjadi 2 tambah h. Berarti x yang di sini, x kuadrat, ini kita ganti jadi 2 ditambah h kuadrat. Terus ditambah 3x. X-nya diganti dengan 2 tambah h kan? Berarti x diganti 2 ditambah h begitu ya. Nah, kurang 1. Maka ini kita jabarkan, dapatnya 4 ditambah 2 kali 2 kali h. 4h ditambah h kuadrat. Oke ya. Terus ini 3 kali masuk, jadi 6, 3h kurang 1. Oke, kalau ini kita sederhanakan, maka diperoleh h pangkat 2. Ini 4h tambah 3h jadi 7h ya. Lalu kemudian 4 tambah 6 kurang 1, 9 ya. Tambah 9. Berarti dari soal ini bisa kita kerjakan sudah ya kan? Limit h mendekati 0. f2 plus h ini kan adalah h kuadrat tambah 7h plus 9 ya. Kita tulis saja h kuadrat ditambah 7h tambah 9 dikurangi dengan f2. F2 kayak 9 ya. Dia kurang 9 begitu ya. Per h. Oke. Nah, maka 9 kurang 9 habis. Oke, maka akan diperoleh limit h mendekati 0 h kuadrat ditambah 7h dibagi h. Kalau dibagi h berarti jadinya apa nih? H kuadrat bagi h ya. 7h bagi h tuh 7. Tapi h-nya 0. Ya, kalau kita sudah masukkan, maka limitnya hilang ya. Jadi 0 ditambah 7. Hasilnya 7. Jadi f aksen 2-nya itu adalah berapa? 7 ya. Nah, begitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Jadi diketahui fx sama dengan 4x kurang 1. Oke. Per 2x tambah 3. Ditanya adalah nilai dari f aksen 1. Tetapi tidak ada kata menggunakan definisi. Karena tidak perlu menggunakan definisi, berarti kita bisa menggunakan teorema. Karena ini bentuknya per, maka kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya kan pakai U per V ya kan. Oke, jadi
U-nya itu adalah 4X dikurangin 1. Maka apa? U aksennya itu adalah 4 ya, karena diturunkan hasilnya 4. Sedangkan V-nya itu kan adalah 2X ditambah 3. Maka turunannya adalah 2 ya. Tapi karena diminta adalah F aksen 1, maka kita bisa langsung memasukkan 1 ke semua yang ada huruf X. Jadi semua di sini yang ada huruf X akan kita ganti menjadi 1. Oke, ini 4X ini ada huruf X ya. Maka ini kalau kita ganti jadi 1, jadi 4 kali 1 kurang 1. Hasilnya 4 kurang 1, 3 ya. Ini kan tak ada X, jadi ya udah. Kalau ini ada X, berarti kita ganti jadi 1 ya. Ya. Jadi 2 tambah 3, 5. Oke, maka kita sudah... Oh ya, ini juga tidak ada X ya, biarin ya. Maka kita udah peroleh bahannya semua. Maka kita tahu turunannya itu kan adalah apa? U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Oke. Maka U aksennya adalah 4. Oke. Sedangkan V-nya ini sudah bukan 2X tambah 3 lagi, karena kita masuk ke 1. Jadi hasilnya 5 ya. Hasilnya 5. Dikurangin U. U-nya sudah bukan 4X kurang 1, karena kita masuk ke 1. Dan langsung dapat 3 ya. Dikali V aksennya 2 ya. Oke, 2 dibagi dengan V kuadrat. V-nya kan adalah 2X tambah 1 ya. Masuk 1 hasilnya 5 ya. Maka jadi 5 kuadrat. Oh, tak usah kurung ya. Oke, jadi V kuadratnya jadi apa? 5 kuadrat gitu ya. Nah, jadi tinggal dihitung nih. Jadi 4 kali 5 20. 3 kali 2 6 kurang 6 dibagi 5 kuadrat 25. 20 kurang 6 14. 14 per 25. Ini sudah sederhana, tidak dapat disederhanakan lagi. Oke, jadi apa? F aksen satunya itu berapa? 14 per 25 ya. Oke. Jadi lebih mudah ya. Oke, kita lihat nomor 3. Jadi nomor 3 ini diketahui fungsi-fungsi fx dan gx masing-masing mempunyai turunan f aksen dan g aksen. Jika diketahui pula f0-nya berapa, f aksen berapa, f g0 dan g aksennya berapa, maka tentukan nilai dari f per g aksen 0 gitu ya. Oke, jadi f per g ini per ya. Kalau per kan berarti kita ingat kayak seperti u per v gitu ya. Maka kita sudah punya rumusnya nih. Oke, jawab. Jadi F per G terus turunkan gitu ya. Itu kan adalah F aksen kali G dikurangin dengan F dikali G aksen dibagi G pangkat 2 begitu ya. Nah, jadi ini seperti U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat begitu ya. Oke, ini tinggal dimasukkan ini F aksen 0-nya kan sudah ada ya, negatif 3. Dikalikan sama G0-nya negatif 4. Dikurangin dengan F0-nya adalah 8 kali G aksen 0-nya negatif 7. Dibagi dengan G0-nya adalah negatif 4, jadi dikurung ya. Nah, kuadrat begitu ya. Oke, kalau kita hitung, ini kan hasilnya adalah negatif kali negatif positif 12. Min kali min plus, oke, positif 56. Ini negatif pangkat 2 positif ya, 4 pangkat 2 16. Maka didapatlah 68 dibagi 16. Disederhanakan sama-sama habis dibagi 4 mungkin. Oke, coba kita bagi 4. Bagi 4. Nah, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 17 per 4. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut nomor 4. Jika F sekian ini sama dengan ini, maka F aksen 1 sama dengan. Nah, ini adalah sebenarnya masalah fungsi komposisi ya. Ini pelajaran kelas 10 nih. Oke, ada dua cara. Oke, saya pakai mungkin cara pertama terlebih dahulu. Oke, cara pertama adalah kita mencari fx, tetapi turunkan lalu masukkan 1 gitu ya. Oke, kita tahu bahwa ini f 3 ditambah setengah x
sama dengan 4 dikurang 2x ditambah x pangkat 2. Ini kalau kita misalkan adalah P, maka berarti P sama dengan apa? 3 ditambah setengah x kali 2, maka diperoleh 2P sama dengan 6 ditambah x. Berarti x adalah 2P dikurang 6. Maka seluruh huruf x ini bisa kita ganti menjadi, ini kita taruhnya ke kiri saja, agak dikecilin, gitu ya. Oke. Jadi apa? Jadi kalau ini kita ganti jadi P, gitu ya. Maka seluruh huruf x ini harus diganti menjadi 2P kurang 6. Jadi x-nya diganti jadi 2P kurang 6. X-nya diganti jadi 2P kurang 6, gitu ya. Jadi kalau kita jabarkan, kali masuk, gitu ya. Ini berarti kuadrat. Ini kali ini, ini 24. Ini kuadrat 36, gitu ya. Maka disederhanakan jadi 4P kuadrat, ini jadi minus 28P. Lalu 4 tambah 36, 40, tambah ini 52 ya. Gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain fx itu adalah, ini kan fp ya. Berarti kalau cari fx ini p-nya tinggal ganti jadi huruf x saja, begitu ya, sama saja begitu ya. Oke, kita sudah punya fx. Maka turunannya tentu bisa kita pakai teorema ya, kali 2 ke depan maka ya 8x dikurang 28 ya. Maka kalau mau mencari f aksen 1, berarti tinggal apa? Masukkan 1 ya. Jadi 8 kali 1 kurang 28. Hasilnya adalah negatif 20. Oke, sekarang kita akan coba dengan cara kedua. Oke ya. Cara kedua ini gimana? Cara kedua ini adalah pertama-tama kita punya soal. Ini kan adalah f apa? 3 ditambah setengah x sama dengan 4 dikurangin 2x ditambah x pangkat 2. Ini sebenarnya adalah seperti seakan-akan ada sesuatu kurung begitu ya. Maka kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi kalau ini kita turunkan, maka ya berarti turunan dari ini yaitu f aksen apa? 3 ditambah setengah x terus dikalikan dengan turunan dalam. Ini turunan dalam ini apa? Turunan dari 3 0 ya. Turunan dari setengah x setengah ya. Oke, sama dengan turunan dari ini semua diturunkan. Turunan dari 4 0 ya. Turunan dari min 2x min 2. Turunan dari n adalah plus 2x. Oke. Maka kita kalikan 2 supaya ini setengah hilang. Maka jadi f aksen 3 tambah setengah x ini sama dengan, kalau ini kali 2 jadi minus 4 ditambah 4x. Nah sekarang masalahnya kita mau cari apa? Kita mau cari f aksen 1 ya kan. Berarti yang di dalam kurung ini harus sama dengan 1. Berarti kita coba aja 3 ditambah setengah x ini harus sama dengan 1. Cari tahu ya kan, kali 2 semua, pindah ruas, negatif 4 ya. Berarti x nya harus negatif 4. Oke, maka kita masukkan negatif 4 ke x. Maka jadi negatif 4 ini jadi negatif 16. Hasilnya negatif 20. Sama ya. Oke, jadi cara mana yang lebih enak dipakai silahkan dipilih saja ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke turunan kedua. Jadi apa maksudnya turunan kedua? Jadi ini adalah disebut kadang adalah turunan tingkat tinggi gitu ya. Maksudnya adalah turunan hasil dari turunan. Mungkin kurang paham ya. Jadi begini, misalnya kita punya fx. Oke, punya fx. Kalau kita turunkan satu kali, itu kan biasa kita f aksen x itu ya. Atau mungkin bisa pula dy dx itu ya, kalau ini adalah y sama dengan fx gitu ya. Atau orang mungkin tulis yang lebih lengkap misalnya dfx dx itu ya, gitu. Sebenarnya harusnya sih tulisnya begini ya, dx. Terus di sini adalah barangnya misalnya y atau fx itu ya.
Nah, begitu. Jadi yang ada di sini itu namanya notasi turunan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita turunkan lagi, jadi hasilnya kita turunkan lagi gitu ya. Maka dia akan menghasilkan turunan tingkat 2 atau turunan kedua begitu ya. Itu lambangnya adalah double accent. Double accent. Nah, ini tulisannya bagaimana? Ini tulisannya adalah D. Jadi seharusnya begini ya, kan dia adalah D dx itu ya. Tapi D dx dari apa? Dari ini kan? Dari D. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini kita tulis yang lebih bagus, maka D-nya jadi pangkat 2 ya. Nah, gitu. Sedangkan dx-nya jadi pangkat 2. Kenapa dx pangkat 2-nya tidak ada kurungnya? Karena dx itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Jadi jangan dibaca dx gitu ya. Tapi dx ini satu kesatuan. Maka tidak perlu dikurung. Nah, begitu. Jadi yang seperti ini itu adalah lambang turunan tingkat 2 atau turunan kedua gitu ya. Sebenarnya kita masih bisa turunan ketiga ya. Jadi kalau ini kita turunkan lagi, maka jadi turunan ketiga gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita turunkan lagi, maka kita bisa peroleh turunan keempat gitu ya. Nah, dan seterusnya. Dan terus saya ini bisa kita terus menjadi D begitu ya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti apa? Gitu. Jadi saya pada intinya itu turunan kedua, turunan ketiga, turunan empat sebenarnya hanya tinggal diturunkan saja sih. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang spesial. Oke, jadi contohnya gimana? Oke, jadi misalkan adalah fx-nya itu misalnya 3x pangkat 2 dikurangin 4x tambah 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita turunkan, nanti dapatnya apa? Pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1, begini ya. Kalau kita turunkan lagi, berarti turunan dari ini, berarti dapat 6. Kalau kita turunkan lagi, maka hasilnya sudah 0, dan seterusnya 0, 0, 0 terus ya. Nah, begitu. Oke, jadi sebenarnya tinggal diturunkan saja, tidak masalah ya. Contoh nomor 2, misalnya fx-nya ini misalnya adalah 2x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat plus 1 misalnya. Ditanya adalah turunan kedua ini 2 gitu. Nah, berapa gitu ya. Artinya berarti tinggal kita turunkan aja gitu ya. Jadi pertama kita cari f aksen x. Oke, jadi berarti 8x pangkat 3 kurang 6x. Lalu kita turunkan lagi gitu ya. Maka berarti 24 x pangkat 2 kurang 6 gitu ya. Baru kita cari apa? F double aksen 2, yaitu x-nya diganti 2. Jadi 24 dikali 2 kuadrat dikurangi 6. Jadi 24 kali 4 lalu dikurangi 6. 24 kali 4 itu kan adalah 96 ya. Kalau dikurangi 6 hasilnya adalah 90 begitu ya. Oke, jadi saya pikir ini tidak begitu masalah. Kita lihat contoh soal. Oke, lanjut ya. Jadi soal berikutnya adalah jika fx sama dengan negatif x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 9, tentukan batas-batas nilai x agar turunan keduanya positif. Nah, begitu. Berarti dengan kata lain kita cari turunan keduanya dong. Oke, jadi kita jawab. Oke, jadi soal adalah fx sama dengan negatif x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 9. Turunan pertamanya berarti kali ke depan jadi min 4x pangkat 3 ditambah 4x. Oke. Turunan keduanya berarti diturunkan lagi dapat apa? Negatif 12x pangkat 2 ditambah 4 begitu ya. Oke, betul ya. Lalu kita hendak mencari dia positif. Oke, berarti apa nih? Berarti turunan keduanya lebih besar dari 0. Turunan kedua ini kan adalah negatif 12x kuadrat ditambah 4 lebih besar dari 0 gitu ya. Oke, maka kita pindah ruas, maka jadi negatif 12x pangkat 2 lebih besar dari negatif 4. Kali negatif, maka dapatnya
12x kuadrat lebih kecil dari 4. Oke, 12 pindah jadi x pangkat 2 lebih kecil dari 4 per 12 ya. 4 per 12 itu adalah apa? Sepertiga ya. Oke. Maka untuk mencari yang seperti ini, langkah pertama kita jadikan sama dengan, kita jadikan dia pindah ruas dulu ya. Jadi x kuadrat kurang sepertiga lebih kecil dari 0 gitu ya. Oke, ini kita jadikan sama dengan begini, maka kuadrat kau pindah jadi plus minus akar ya. Jadi plus minus sepertiga akar 3. Lalu kita gambar garis bilangan. Oke, gambar garis bilangan. Jadi apa? Ada negatif sepertiga akar 3, ada pula sepertiga akar 3. Karena ini yang mau kita cari ya kan, ini x kuadratnya ini pangkat tertingginya ini positif ya, maka paling kanan positif, lalu selang-seling. Karena diminta negatif, maka berarti lebih kecil dari 0 kan, negatif ya, maka berarti ini dong daerahnya. Nah, berarti kita sudah dapat nih jawabannya nih. Apa? Jadi agar turunan keduanya positif, maka x-nya harus bagaimana? Berada di antara sepertiga akar 3 negatif ya. X sama sepertiga akar 3 gitu ya. Oke, jadi materi kita selesai sampai di sini. Selanjutnya adalah penerapan turunan ya.